Baiklah, kita akan sampai ke sambutan berikutnya, yaitu sambutan dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, Bapak Eva Yunedi, SE, AK, MPPM, PhD, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Dr. Fauzan Misra, MSc, AK, CA, BKP, sebagai Ketua Departemen Akuntansi FEB Universitas Andalas. Kepada Pak Fauzan, waktu dan layar kami silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul, bertukar pikiran, dan insya Allah bersinergi di dalam mengembangkan UMKM kita di Sumatera Barat pada khususnya. Salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, uswah dan qudwah bagi kita semua, yang mudah-mudahan semangat beliau menjadi inspirasi bagi kita di dalam menebar kemanfaatan bagi umat dimanapun berada. Pertama sekali mewakili Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, kami mengucapkan terima kasih atas ajakan kepada kami untuk bergabung pada kegiatan pada pagi hari ini. Kemudian kami ingin menyampaikan permintaan maaf dari Pak Dekan tidak bisa langsung hadir bersama Bapak dan Ibu pada hari ini, yang sebenarnya beliau juga ingin sekali untuk bergabung, karena pada jam 9 tadi Bapak dan Ibu semua, kita di Gedung Convention Hall Universitas Andalas sedang melaksanakan acara launching nama Fakultas Ekonomi UNAN menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, sebagai salah satu wujud transformasi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Sekaligus di kegiatan ini kami merayakan sedikit capaian di FEB UNAN, yang 2 minggu yang lalu kami mendapati kabar gembira bahwa 5 program studi di FEB UNAN, 3 program studi S1, Akuntansi, Manajemen, dan Ilmu Ekonomi, serta S2 Manajemen dan S2 Akuntansi, mendapatkan pengakuan internasional berupa akreditasi internasional FIBA-A. Jadi Pak Dekan berhalangan karena sedang lead kegiatan ini. Dan saya pribadi juga sudah di WA nih Pak, karena untuk FIBA-A Shield-nya itu diserahkan kepada ketua departemen masing-masing. Sebagai karena kemarin ada 2 prodi di bawah akuntansi yang alhamdulillah mendapatkan akreditasi ini. Kemudian Bapak dan Ibu semua, dari perbincangan tadi sebenarnya sudah membuka apa-apa yang ingin disampaikan di sambutan ini, bahwa UMKM punya fenomenanya sendiri, baik dari sisi kemampuan dalam menghasilkan dan menginterpretasi serta menggunakan laporan keuangan, lalu keterkaitannya dengan pemenuhan kewajiban perpajakan. Dan kami menyikapi ini dari Fakultas Ekonomi secara umum maupun dari Departemen Akuntansi yang mungkin lebih tight ikatannya dengan akuntansi dan perpajakan ini, memang seperti yang dikatakan oleh Lam and Limber ya di European Accounting Review 1999 itu, bahwa akuntansi dan pajak itu tidak bisa dipisahkan. Dua-duanya saling terkait dan saling memperkuat. Pemenuhan kewajiban perpajakan harus didukung oleh kemampuan pembukuan dan akuntansi yang baik. Nah, selama ini Pak Edi tadi sudah menyampaikan berkali-kali, selama ini dengan adanya regulasi berupa PP 46 dulu, yang diikuti dengan PP 23, itu kan seakan-akan sudah ikut membantu UMKM di dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Kami belum punya data tentang hal ini, tetapi tantangan yang lebih besar seperti Pak Edi sampaikan tadi adalah ada batas waktu tertentu yang harus mereka tempuh. Sehingga nanti harus kembali kepada norma pengaturan pemenuhan kewajiban perpajakan secara umum. Jadi, kami melihat kewajiban kita di dalam mendampingi tidak hanya dalam menyusun laporan keuangan, ya, tetapi kemudian bagaimana perubahan regulasi ini, implementasi dari regulasi ini juga bisa direspon dengan tepat oleh UMKM sebagai pelaku usaha yang sangat menopang perekonomian di negara kita.
Kemudian tadi juga sudah disampaikan, kami dari Fakultas Ekonomi juga siap untuk mendukung digitalisasi. Kita punya beberapa pakar di digital marketing, kita bisa akan libatkan mereka, Bapak dan Ibu semua. Kami percaya bahwa ini akan memberikan manfaat bagi kita semua. Tadi sudah disampaikan juga di diskusi awal kita bahwa ini win-win bagi kita semua. UMKM kita terbantu, program-program kita di DJP mudah-mudahan juga tertolong, kemudian di Dinas Koperasi secara khusus. Bagi kami di kampus juga ingin mempelajari apakah ini juga akan dapat kita bingkai dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka bagi mahasiswa, sehingga semuanya mendapatkan manfaat. Jadi kami menyambut baik ajakan ini Bapak dan Ibu semua. Mudah-mudahan mungkin nanti melalui IAI wilayah atau melalui dinas siapapun yang lead untuk sektor ini, kami dari FEB siap untuk bersinergi, siap untuk berkolaborasi untuk kejayaan bangsa, begitu ya. Insya Allah kita siap untuk ini semua Bapak dan Ibu. Kita melihat ini sebuah PR bagi kita semua pada tupoksi kita masing-masing. Dinas tentu punya kerangkanya dalam membina UMKM, universitas tentu juga punya caranya untuk ikut berkontribusi di dalam memajukan UMKM ini. Dan kami siap untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk menyukseskan agenda ini. Apalagi Pak Edi tadi menyampaikan Sumbar adalah yang ke-26, dan saya percaya di hati Pak Edi dari 26 itu tidak hanya berakhir pada roadshow kunjungan-kunjungan seperti ini ya Pak ya. Kita percaya bahwa setelah ini harusnya ada tindak lanjut, dan insya Allah kami siap untuk mendukung ini semua. Barangkali demikian saja sebagai sambutan Bapak dan Ibu semua. Kami insya Allah tidak akan terlalu rumit harusnya kerjasama ini bagi kami, karena di IAI ada Pak No, ada Pak Wir sebagai sekretaris umum yang sebagian kegiatan sehari-hari juga banyak dengan saya. Kemudian saya sendiri juga adalah pengurus IAI wilayah, salah satu koordinator. Kemudian dengan Pak Gus Fahmi, dengan Bu Irnilda juga di DJP. Tahun lalu kita juga sudah punya kerjasama. Malah kita dosen-dosen dilatih oleh DJP tahun lalu, Pak. Oleh Kanwil ya. Juga dosen-dosen mata kuliah umum waktu itu juga diundang ya Pak Gus Fahmi ya. Untuk pendidikan inklusif perpajakan. Jadi kemudian dengan BI, meskipun hari ini baru berkenalan dengan Pak Surya, kami sudah cukup intens sebelumnya berinteraksi dengan Pak Wahyu ya. Jadi jalan-jalan ini sudah terbuka semua, tidak ada yang asing di antara kita satu dengan yang lain ya. Jadi saya percaya ini dapat kita wujudkan Pak Nazwir, Pak Edi, Bapak dan Ibu semua. Terakhir, ini juga mohon izin barangkali Bapak tidak bisa mengikuti, ini sudah dipanggil Pak Wakil Dekan 3, karena kegiatan kita sudah dimulai dari jam 9 tadi, dan yang paling dibutuhkan di sana adalah untuk syukuran FIBA Asyil untuk akreditasi kita, itu memang penyerahannya kepada masing-masing ketua departemen gitu. Dan tentu saya harus hadir di sana. Barangkali demikian saja, mohon maaf. Kami siap untuk menerima informasi selanjutnya untuk menjalin kerjasama ini. Sukses untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Fauzan, terima kasih banyak atas supportnya, dan kita dari IAI Pusat akan mendukung Pak kegiatan-kegiatan berikutnya. Kita tunggu Pak, nanti jangan bosan-bosan kalau menerima tawaran kerjasama dari kita Pak. Jadi siapa Edi, saya di IAI KPD juga pengurus Pak Edi. Jadi orang IAI Pusat juga nih. Baik Pak, soalnya kita sekarang udah bisa kok pilih-pilih Pak, jadi udah boleh pilih 2, jadi nggak harus 1 Pak sekarang. Jadi kalau misalnya Bapak juga BKP juga kan Pak, jadi perpajakan juga boleh ikut Pak. Jadi nggak ada sekarang kebijakan semenjak Rakernas kemarin boleh memilih lebih dari 1 profesi di akuntan. Kompartemen. Ya, kompartemen ya. Baik, terima kasih Pak. Mudah-mudahan acaranya, dan selamat ucapkan untuk menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis buat Universitas Andalas. Salam sama Pak Dekan Pak. Terima kasih banyak Pak. Baik, kita akan lanjutkan acara berikutnya, yaitu
Keynote speech oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi, Ibu Insinyur Retno Sri Sulistiani, MA. Sebelum di kata sambutan, kami dari IAI maupun Halo Pajak mengucapkan selamat Hari Pajak buat Direktorat Jenderal Pajak yang diperingati pada hari ini 14 Juli 2022. Kepada Ibu Retno Sri Sulistiani, waktu dan layar kami serahkan, Ibu. Yang kami hormati Bapak Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau yang mewakili, Bapak Nazwir SH, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat, Bapak Eva Yonedi SEAK, MPPM PhD, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, Bapak Dr. Insinyur Novizar Nazir MSI, Ketua Ikatan Akuntan Indonesia, Wilayah Sumatera Barat, Bapak Dr. Wiston Manihuruk, SE MSI MM, Direktur Utama Halo Pajak, serta Bapak Ibu para pelaku UMKM peserta webinar yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat luar biasa dan mengiringi langkah-langkah kita untuk menghadiri acara webinar UMKM pada hari ini. Sholawat serta salam mari kita panjatkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita sehingga kita sampai di zaman yang penuh barokah ini. Bapak Ibu yang berbahagia, data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta. Dan kontribusinya terhadap PDB sangat luar biasa, mencapai 61,07%. UMKM juga memiliki peran yang sangat besar dalam menyerap tenaga kerja, karena jumlah pelakunya sampai saat ini mencapai 99% dari total pelaku usaha di Indonesia. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung program pemberdayaan usaha kecil dan menengah nasional secara lebih komprehensif, Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, memiliki komitmen untuk mendukung program pemberdayaan UMKM secara nasional, sehingga permasalahan yang mungkin dialami oleh UMKM Indonesia itu bisa diselesaikan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Komitmen ini juga sejalan dengan agenda presidensi G20 Indonesia, di mana dalam agenda tersebut G20 ingin mendorong produktivitas, mendukung ekonomi dan keuangan inklusif, serta meningkatkan akses sekaligus mendorong perluasan pasar UMKM. Oleh karena itu, kami dari Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi menyambut baik kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Halo Pajak bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Sumatera Barat sebagai upaya untuk pemberdayaan UMKM, sehingga kita bisa sama-sama berperan untuk memperkuat peranan UMKM dalam perekonomian Indonesia. Bapak Ibu sekalian, Direktorat Jenderal Pajak juga memiliki visi pengembangan UMKM yang sama. DJP berperan untuk membantu dan melayani UMKM dari sisi manajemen, pembukuan, maupun marketing yang akan memudahkan masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu, pemerintah melalui DJP
juga mengadakan program-program yang mendukung UMKM untuk pulih di masa pandemi. Salah satu contoh program yang telah dilakukan adalah pemberian insentif perpajakan. Insentif pajak merupakan satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan pengurangan beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak atau pajaknya itu ditanggung oleh pemerintah. Insentif pajak jenis ini memberikan fasilitas kepada wajib pajak sehingga wajib pajak tidak perlu lagi membayar atau melakukan penyetoran pajak dalam jangka waktu yang ditentukan menurut kebijakan pemerintah tersebut. UMKM diberikan kemudahan dan penyederhanaan administrasi perpajakan dalam rangka melakukan pengajuan fasilitas pembiayaan dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Usaha mikro dan usaha kecil tertentu dapat diberi insentif pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan. Dukungan Direktorat Jenderal Pajak terhadap UMKM itu dilakukan melalui peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal, lebih memberikan keadilan, memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, yaitu dengan menurunkan tarif UMKM yang semula sebesar 1% turun menjadi 0,5%. Dan pelaku usaha UMKM dapat memilih untuk tidak menjadi pengusaha kena pajak atau PKP sehingga tidak berkewajiban memungut dan menyetor PPN. Bapak dan Ibu sekalian, tarif UMKM sebesar 0,5% tersebut memiliki jangka waktu 7 tahun untuk orang pribadi, 3 tahun untuk badan usaha berbentuk PT, dan 4 tahun untuk badan usaha berbentuk CV, firma, dan koperasi. Dan dihitung sejak PP berlaku untuk wajib pajak lama atau sejak tahun pajak terdaftar untuk wajib pajak baru. Kemudian apa sih yang menjadi objek pajaknya Bapak dan Ibu sekalian? Nah, berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah tersebut, objek pajaknya adalah penghasilan dari usaha. Usaha yang dimaksud itu merupakan usaha dagang, kemudian industri, jasa seperti misalnya toko, kios, los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung atau rumah makan, kemudian salon, dan juga usaha lainnya. Dan dengan ketentuan besaran omset atau peredaran brutonya dalam setahun itu tidak melebihi 4,8 miliar. Di mana omset tersebut itu ditotal dari seluruh gerai atau outlet, baik pusat atau cabang. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, juga berdasarkan pasal 7 Undang-Undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan, bagi orang pribadi pengusaha dengan peredaran bruto tertentu sampai dengan 500 juta setahun itu tidak dikenai PPh. Nah, selain melalui perangkat peraturan tersebut, Bapak dan Ibu sekalian, Direktorat Jenderal Pajak juga melakukan upaya untuk memberdayakan UMKM melalui kegiatan Business Development Service. Kegiatan ini dilakukan dengan pihak lain di luar DJP yang ditujukan untuk mendorong pengembangan usaha UMKM secara berkesinambungan, juga untuk meningkatkan kesadaran, keterikatan, dan kepatuhan terhadap perpajakan. Kegiatan BDS yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan peserta pembinaan UMKM, antara lain dengan tema strategi keuangan dan pemasaran, kemudian pembukuan, manajemen keuangan, digital marketing, fotografi, produk, juga berbagi cerita kesuksesan di antara para pelaku usaha UMKM, di mana ini dimaksudkan untuk menumbuhkan semangat berusaha di antara para pelaku UMKM.
Bapak dan Ibu, UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia memiliki peran penting dan krusial dalam menggerakkan perekonomian Indonesia. Namun sejak pandemi COVID-19 melanda, UMKM menjadi salah satu pihak yang cukup terdampak pandemi. Untuk itu, pemerintah senantiasa berfokus pada program-program yang mendukung UMKM, baik yang telah dilaksanakan sebelum masa pandemi maupun program baru yang sifatnya berkelanjutan. Direktorat Jenderal Pajak, khususnya kantor wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi, bertekad untuk memberikan edukasi seluas-luasnya untuk dapat memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan negeri. Melalui sinergi kami dengan para pelaku UMKM, diharapkan hal ini dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi pelaku UMKM, khususnya UMKM di Provinsi Sumatera Barat ini. Semoga webinar pada hari ini dapat bermanfaat dan meningkatkan pengetahuan Bapak Ibu pelaku UMKM sekalian dan dapat diterapkan dalam usaha Bapak dan Ibu sehari-hari. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan usaha Bapak dan Ibu sekalian diberikan kesuksesan dan barokah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.